Halo sahabat diabetisi, jumpa lagi dengan saya Suster Nini Ernawati, edukator diabetes di Rumah Sakit Premier Bintaro. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Dr. Wardoyo, dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Premier Bintaro. Tema kita kali ini adalah tentang kontrol diabetes. Oke, Dok, bila seseorang sudah diketahui menyandang diabetes, seberapa pentingkah mengendalikan gula darah secara berkesinambungan dan ketat, Dok? Oh, sangat penting sekali. Karena kalau kita membiarkan gula kita itu tinggi, tidak terkendali dalam waktu yang lama, itu akan membuahkan komplikasi dari diabetes. Sehingga pengendalian diabetes itu atau pengendalian gula darah itu sangat penting sekali, dan itu hendaknya dilakukan secara berkala dan ketat. Ketat artinya sesuai dengan target yang hendak kita capai. Berkala artinya tidak setahun sekali, tentunya apakah setiap bulan, apakah setiap 3 bulan. Itu artinya kontrol secara berkala dan ketat. Ketat di dalam hal kadar gula darahnya kita kendalikan secara baik. Demikian. Bagaimana seharusnya seorang penyandang diabetes mengendalikan gula darahnya, Dok? Ada 5 pilar pengendalian diabetes. Yang nomor 1 adalah pengaturan makan atau istilah populernya diet. Yang kedua, gerak badan atau olahraga. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan. Yang keempat, pemantauan gula darah secara mandiri. Artinya sesudah kita melakukan diet, olahraga, dan minum obat, kita pantau gulanya sehari-hari seberapa gulanya. Dan yang terakhir, menambah wawasan pada masalah diabetes sehingga penyandang diabetes mengerti tentang apa itu diabetes. Seperti yang kita sedang lakukan ini adalah suatu edukasi daripada diabetes. Oke, dokter. Perlukah dokter seorang penyandang diabetes itu kontrol ke dokter, bukan cukup pergi ke laboratorium terus di rumah punya alat ngecek sendiri di rumah gitu? Ya, perlu, karena diabetes itu tidak hanya gula darah saja. Banyak hal yang perlu diperbicarakan oleh dokter. Misalnya, bagaimana tentang pengendalian atau kesulitan di dalam mengendalikan makan, kesulitan di dalam olahraga, kesulitan dalam bidang pekerjaannya karena gangguan daripada kondisi yang berkaitan dengan diabetes, juga hal-hal yang lain. Misalnya, apakah ada masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan komplikasi diabetes, dan itulah yang perlu dibicarakan dengan dokter. Makanya, di samping kita mengendalikan gula darah di rumah, kita memantau gula darah di rumah, kita juga perlu untuk sekali tempo bertemu dengan dokter dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan penyakitnya. Demikian. Dokter, informasi apa saja, Dok, yang perlu disampaikan ke dokter ketika kita kontrol, Dok? Jadi semua penyandang diabetes hendaknya ketika melakukan pertemuan dengan dokter, berkonsultasi, siapkanlah pertanyaan-pertanyaan dari rumah. Kalau perlu dicatat. Misalnya, jangan lupa ya, Dok. Iya, misalnya tentang bagaimana, adakah kesulitan di dalam pengaturan makan, sampaikan. Nanti tentunya dokter akan mencarikan jalan keluarnya. Kesulitan di dalam berolahraga atau kendalanya apa, nanti akan dicarikan jalan keluarnya. Demikian juga keluhan-keluhan antara kontrol yang lalu sampai kontrol berikutnya ini disampaikan kepada dokter. Juga jangan lupa efek samping obat, kemungkinan adanya efek samping obat sehingga dokter bisa merubah susunan daripada obatnya. Di samping itu hal-hal yang lain, misalnya masalah-masalah kesehatan yang baru muncul, itu juga perlu disampaikan kepada dokternya sehingga dokter bisa memantau secara keseluruhan penyandang diabetes secara utuh. Demikian. Baik, Dok. Mengapa dokter juga meminta pemeriksaan laboratorium yang lain, Dok? Nggak cuma untuk diabetesnya aja, tapi ada pemeriksaan mungkin ada kolesterol atau yang lainnya, asam urat dan segala macam gitu, Dok. Karena biasanya diabetes ini tidak berdiri sendiri. Seringkali penyandang diabetes juga disertai dengan kadar kolesterol yang tinggi, juga kadar asam urat yang tinggi. Demikian juga ada gangguan misalnya perlemakan hati. Di samping itu, pada diabetes itu juga ada
komplikasi pada ginjal. Sehingga kita sekali tempo dokter tentunya akan meminta pemeriksaan di dalam urin untuk melihat apakah ada suatu komplikasi yang menyangkut di ginjal. Ini semua dimaksudkan untuk deteksi dini apakah ada masalah-masalah yang berkaitan dengan diabetes secara keseluruhan. Sehingga kita tidak memfokuskan diri pada pemeriksaan gula saja, tetapi kadang-kadang kita juga meminta pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Bahkan kita juga seringkali meminta pendapat dari dokter yang lain. Misalnya kita minta pendapat dari dokter mata, apakah ada komplikasi diabetes pada mata. Kita meminta pendapat dari dokter jantung, apakah ada komplikasi terhadap jantung, dan yang lain sebagainya. Bagaimana rencana pengobatan diabetes yang baik, Dok? Jadi rencana pengobatan diabetes yang baik hendaknya disusun demikian. Penyandang diabetes pada akhirnya harus melaksanakan pengobatannya sendiri. Karena diabetes ini biasanya suatu masalah yang berjangka lama. Ya, jadi harus dalam suatu tatanan pengobatan itu pasien aktif. Istilahnya kalau di dalam suatu peperangan pasien itu adalah jenderalnya. Sedangkan anak dan istrinya itu adalah pembantunya untuk membantu sang jenderal. Sedangkan tenaga kesehatan baik itu dokter, nurse, tenaga laboratorium itu adalah staf-staf ahlinya yang bisa memberikan masukan-masukan tentang ilmu diabetes. Tapi tetap pelaksananya adalah si pasien sendiri. Di sini dokter dengan pasien perlu suatu interaksi di mana dokter memberikan suatu batasan atau suatu target atau rencana yang hendak dicapai, kemudian dirundingkan bersama-sama dengan pasiennya. Jadi pasien menjadi tahu apa itu tujuannya, mau berapa gula darah yang hendak dicapai, berapa lama gula darah itu hendaknya dicapai. Jadi antara dokter dengan pasien terjadi suatu kesesuaian di dalam terapinya untuk kepentingan pasien itu. Baik, Dok. Nah, seberapa sering sih, Dok, si penyandang diabetes ini harus kontrol ke dokter? Tergantung dari kadar gula darahnya. Apabila seseorang dengan kadar gula darah 400, tentunya kita meminta kontrol bahkan setiap minggu. Tetapi apabila kadar gula darahnya sudah 200, kita cukup meminta mungkin 1 bulan. Kalau kadar gula darahnya sudah terkendali baik, kadang-kadang kita minta tiap 3 bulan sekali. Jadi setiap pasien mempunyai perlakuan yang berbeda-beda. Semakin baik hasil ke kadar gula darahnya, semakin jarang dia akan bertemu dengan dokter ya, Dok? Ya. Oke, Dok, apakah penyandang diabetes itu harus ditangani oleh dokter spesialis diabetes, Dok? Tidak harus ya, karena jumlah ahli diabetes di negara kita masih sangat terbatas dan biasanya terdapat di kota-kota besar saja. Semua dokter sudah mendapatkan pendidikan tentang mengelola diabetes, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, dalam hal ini dokter spesialis penyakit dalam. Jadi tidak harus ke dokter yang khusus ahli diabetes. Dokter siapapun bisa mengelola diabetes. Baik, dokter. Demikian jumpa kita kali ini di Pojok Diabetes bersama dengan Dr. Wardoyo. Berikutnya kita akan jumpa lagi dengan tema yang lebih menarik tentunya. Tetap saksikan di Pojok Diabetes Rumah Sakit Premier Bintaro.